Fans Bahrain usai kekalahan dari timnas Indonesia. Sebut Indonesia tim Belanda pecahkan TV seharga apartemen. Salah satu video viral menunjukkan seorang supporter Bahrain memecahkan TV mahal yang disebut-sebut seharga apartemen setelah menyaksikan timnya tumbang 1-0 dari Indonesia. استراليا 2-0 استراليا 2-0 بهلول غلطة واحدة من مرهون وسجلوا هالخامة. معلش جاوها أول 20. No, lovely atmosphere, everything is okay. We are already playing the full stadiums, and I can say atmosphere really was lovely football atmosphere. Only I have to say something. I'm sorry for Indonesian people for these items of Bahraini when all of them making noise. This is not right. But other things, everything is okay. Di tengah sukacita kemenangan timnas kita atas Bahrain, ada kejadian yang bikin mirisnya. Kejadian menimpa adik ini. Dia kan bawa poster tuh ya, minta jersinya Marcelino. Lalu kemudian pas selesai pertandingan tuh Marcelino ngeliat nih ada poster ini, lalu ngelempar jersinya. Jadi nunjuk-nunjuk tuh, emang buat nih adik gitu. Karena dilempar kan lemparannya nggak tepat, lalu diambil sama bapak-bapak orang yang nggak tahu diri ini ya, dimaling lah menurut saya, ini dirampas. Lalu dengan entengnya dia kabur gitu, lalu diterakin orang sebenarnya, itu buat yang kerdus, maksudnya buat adik ini. Tetap aja dia nyelonong aja gitu kan, kayak nggak punya salah. Ini videonya nih. Nah ini nih wajahnya ya, colong diingat-ingat wajahnya, lihat nih, ini yang jelasnya nih wajahnya. Nah tolong netizen yang kenal tuh bapak ada di mana akunnya, suka di tag, lalu cari ya, kekuatan netizen nyari tuh bapak, rebut kembali jersinya, kasih nih adik ya, karena itu jelas bukan haknya dia, itu maling. Ini di Indonesia emang udah colong menyolong, rampas merampas, kayaknya udah bukan domain pejabat lagi ya. Ini rakyat jelata juga ikut-ikutan nih. Kok gak malu ya dia bulan puasa ngambil haknya anak kecil gitu, diambil gitu, dan dia nyelonong kayak gak punya dosa gitu. Ayo tolong netizen, ini geram banget kita ya. Tolong dicari itu orangnya ada siapa. Tolong di tag. Biasanya nanti ada yang kenal tuh, entah tetangganya, entah saudaranya. Nah yang merasa kenal sama bapak itu, temennya, saudaranya segala macam, tolong dinasihati untuk kembalikannya adik-adik nih. Tolong dikembalikan baik-baik, itu lebih baik minta maaf daripada nanti ditemukan netizen abis tuh dibully sama netizen ya. Ya tolong dicari ya. Ini bikin geram sekali dan bikin malu ini. Masa supporter Indonesia ada yang kayak gitu tuh. Ya semoga segera mendapatkan jersey lah, entah dikasih Marcelino atau jersey itu dikembalikan ya, karena itu sebenarnya milik adik ini, bukan milik orang ngerebut tadi itu yang nggak tahu malu itu. Ini wajahnya ya, ditampilin lagi nih wajahnya. Dah kembaliin deh, tobat lu, bulan puasa nih, mumpung masih ada waktu nih, tobat. Gak tahu malu banget sih bulan puasa nyolong jersey anak kecil. Kemarin pas timnas versus Bahrain di GBK, aku bikin story ini. Dan aku banyak banget dapet replies. Cuman ada beberapa respon yang bikin aku sebagai wasit kepancing buat bikin video ini. Kasusnya kan mirip. Yang di pertemuan pertama, itu kan 90 plus 6 sama dengan 99. Kemarin kalau kalian sadar juga 90 plus 4 sama dengan 7. Tapi nggak ada yang rame. Supporter Indonesia nggak ada yang rame, supporter Bahrain nggak ada yang rame. Buat yang belum tahu, itu sebenarnya boleh ketika sudah diumumkan injury time misal 4 menit, terus habis itu ditambah lagi ternyata lebih dari 4 menit, boleh. Dengan catatan ada kejadian-kejadian yang mengharuskan injury time-nya ditambah. Kayak kemarin contohnya Rizky Ridho cedera. Selain cedera ada apa aja sih? Misalkan ada keributan, ada kartu merah, ada kejadian yang mengharuskan injury time-nya ditambah. Misal lampu stadion mati 20 menit misalkan. Ya mau nggak mau kan injury time-nya akhirnya ditambah lagi kalau kejadiannya di waktu injury time. Pertanyaannya, jawab di kolom komen. 90 plus 6 sama dengan 99.
Kenapa ramai banget sedangkan 90 plus 4 sama dengan 97? Gak ada masalah apa-apa. Tulis di kolom komen. Ini udah babak kedua nih, tanggapan kamu seperti apa? Aku tuh puas ya, 1 gol aja puas, asal kita main tahan aja, asal mereka tuh gak ngegolin lagi Kak. Iya. Defense aja deh, parkir pesawat kok. Menurutku sih ini, karena tadi kita kan di babak pertama udah nyerang terus. Kayaknya kita lebih tahan aja ya. Iya, betul. Iya, tapi untung tadi ada di kiri doang, jadi nggak jadi gol. Ini kelihatan sih kita agak defense banget emang lagi dia tuh sekarang lebih banyak bertahan. Tadi tuh lebih nyerang ya di babak pertama ya. Mending ulur waktu aja terus ya, kayak kita bertahan aja. Kardong datang ya? Apa sih si Jo yang Filipesi itu loh? Ya ikhlas nih. Iya, Romenil lah. Iya, terus Kevin Nick hot. Iya kalau Kevin Nick sih no debat ya. Emang gak ada counter nih netizen. Kelas, cuitan dibalas cuitan. Kalian bisa baca nih cuitan Pak Erick Thohir. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Akhirnya cuitan dibalas cuitan, netizen memberikan reaksinya. Dari Bung Ferai, sebenarnya Anda sendirilah yang bikin momentum seperti ini. Komandan sudah menentukan kepingan puzzle-nya, tetapi malah dibuat. Akhirnya jadi sia-sia. Chemistry terbentuk berdasarkan kenyamanan, bukan kepopuleran. Nama, tidak semua pemain sukses jadi pelatih dan sebaliknya. Jasa itu mahal, Komandan. Gimana menurut kalian? Cuitan dibalas cuitan. Kalau kemarin kan ayat dibalas ayat. Tinggalkan di kolom komentar ya. Akhirnya di sini juga kita berdua aja ya, mandiri gitu, jalur mandiri. Udah habis nerobos kerumunan banyak.